Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, saya Yanwar Ari Prasetyo, CGP dari SMA Negeri 1 Tempel. Izinkan saya untuk mewawancarai Bapak terkait penerapan pengambilan keputusan yang pernah Bapak lakukan selama menjadi pimpinan di sekolah. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Pengertian sampean seperti apa? Maksudnya etika, bujukan, etika itu dimaksud seperti apa? Baik, dilema etika itu situasi sulit antara keputusan benar lawan benar. Sedangkan untuk bujukan moral itu situasi sulit dalam pengambilan keputusan antara benar dan salah. Jadi kalau tentu yang kita upayakan pendekatan persuasif ya. Jadi bagaimana kita mengantisipasi hal yang terkait yang ada di istilahnya yang ada di lingkungan sekolah kita. Itu kan pasti kita sudah melakukan pemetaan bagi apa-apa. Kita coba lihat pekerjaan personalnya masing-masing personal seperti apa, karakternya seperti apa, kan itu. Dan dari situ akan muncul kaitannya tadi, personal seperti ini, pendekatannya akan seperti ini. Dan saya lebih cenderung melakukan pendekatan non formal. Jadi karena pendekatan pribadi itu jauh lebih efektif ya, karena terbuka. Kita bisa justru melihat latar belakangnya, apa situasinya dan sebagainya itu. Dari situ kalau saya memunculkan pendekatan non formal itu menurut saya lebih efektif. Baik Bapak, tadi Bapak sudah mengatakan pendekatan personal lebih efektif dalam pengambilan keputusan. Nah, selama ini Bapak ketika bersinggungan dengan kasus-kasus dilema etika, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau dua kepentingan yang memang mengandung nilai kebajikan, gitu Pak. Tapi memang bertentangan. Makanya kan tadi saya katakan ketika ada pendekatan personal itu kan justru nanti akan muncul. Ya kita balik dan sampean akan seperti apa. Jadi kadang-kadang sebenarnya orang punya bermasalah itu kan hanya mempertentangkan antara hati nurani dengan perbuatan. Nah, seringkali kan itu orang berbuat menyimpang itu kan sebenarnya melampaui batas hati nuraninya yang ada di situ kan itu. Iya, semua orang tuh tahu bahwa jelek, baik itu tahu kan seperti itu. Nah, dengan pendekatan seperti ini menurut idealisme panjenengan kira-kira ada atau tidak? Kita akan muncul dengan seperti itu akan terjadi flashback, kemudian biasanya orang terkumpul seperti itu. Nah, dengan konsep-konsep yang pendekatan yang seperti itu akhirnya orang justru kita akan di sini. Jadi kita juga tidak membuka konfrontatif gitu. Tapi justru tadi kita kembalikan pada dasarnya fitrah kita itu hati nurani kan mesti apapun alasannya. Nah, kekuatan penyimpangan tadi kan karena dia mampu melampaui hati nurani itu. Berarti menghindari adanya judgement supaya tidak membuat rasa bersalah. Ya keputusannya malah kepada dia sendiri, bukan pada saya kan gitu. Jadi kan memutuskan. Ya terus menurut sampean kan gitu, sampai terus seperti yang pernah saya pelajari di program guru penggerak itu ada teknik coaching untuk digali potensinya apa, terus itu penyimpangannya di mana, kemudian harusnya akan di situ, nilai moralnya di mana, nilai etikanya di mana, kan akan muncul ada di situ itu. Kan maksudnya seperti itu. Baik Bapak, dalam pengambilan keputusan itu kan tentunya ada prosedur atau langkah-langkah. Nah, selama ini Bapak itu ketika mengambil keputusan, prosedur atau langkah yang diambil itu seperti apa? Ya pertama kan pasti ada aturan formalnya kan seperti apa. Ketika ada aturan formalnya seperti apa. Kalau saya kan menggunakan dua konsep saya, kepatuhan dan kepatutan. Jadi patuh dan patut. Karena kadang-kadang ada yang kalau kita terlalu patuh, tapi kadang-kadang nggak patuh.
tapi terlalu patuh gitu. Itu kan ada yang tadi yang ada di situ. Jadi aturan formalnya seperti apa? Aturan formalnya seperti itu. Tapi ini kok patuh. Contoh misalnya ada guru izin, anaknya sakit. Kepatuhannya kan nggak boleh saya mengizinkan. Iya. Gitu? Ibu bapak hari ini ngajar, apapun yang terjadi aturannya kan begitu. Tapi patuh enggak itu? Tidak. Kan itu, jadi kan itu wali seperti itu kan itu. Masa ada seperti itu. Tapi orang patuh terus ada guru tiap hari izin mau takziah kemana-mana cari orang ini kan juga dia. Jadi tidak patuh juga kan itu, tidak patuh dari situ. Oleh konsep itu kita coba kombinasikan aturan formalnya seperti apa, lalu peluang-peluang kata-kata tadi ketika kita melakukan hal yang istilahnya itu apa ya, ketika melakukan sesuatu itu tidak melanggar aturan yang ada, kedua ada dua kemungkinan, satu lagi aturannya belum ada. Nah, aturannya belum ada kan kita nggak melanggar aturan, aturannya belum ada. Iya betul. Jadi ada dua, satu aturannya seperti apa, kedua ini aturannya ada tidak. Nah itu di situ. Jadi ada ruang tadi patuh dan patuhnya di situ. Kita kenakan seperti itu. Baik Bapak, ada lagi mungkin Bapak yang mau disampaikan terkait dengan langkah-langkah atau prosedurnya? Ya pada dasarnya kalau saya tadi lebih mendekatkan ke semuanya kan pendekatan personal, itu jauh lebih manusiawi. Terus kalau kita bicara soal kebijaksanaan, itu kan tidak lain adalah penyimpangan. Ya, saya minta kebijaksanaan apa? Itu kan berarti sebenarnya kan sedang kita diajak menyimpang. Karena mesti di kata-kata bijaksana itu sebenarnya bahasa halusnya dari penyimpangan. Coba kalau misalnya kan mesti mau meminta kebijaksanaan itu mesti di aturan nggak ada. Kalau ada aturannya, maksudnya aturan kan nggak perlu minta kebijaksanaan. Itu yang perlu dipahami. Nah, kebijaksanaan tadi saya katakan, saya carikan. Aturannya rano saya nggak apa-apa. Aturannya nggak ada gitu. Itulah baru kebijaksanaan yang bisa saya lakukan kan gitu. Tapi aturannya kok bisa nggak bisa. Pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa yang Bapak selama ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya selalu personal dan lebih mengena daripada kita formal, Bapak harus pakai rapat, persoalan rapat. Justru kalau saya ketika memiliki gagasan untuk kita sedang membantu, justru saya dekati dengan pendekatan non formal dulu, kita diskusikan non formal sehingga kita merasa setara. Seperti saya seperti ini kan, iya, saya kan seperti saya dengan gini kan nggak ada batas, nggak ada sekat sebagai kepala sekolah dengan guru, tapi sebagai teman biasa. Nah setelah sehingga ada ruang demokrasi di situ, ada saling mengadu argumentasi tanpa batas non formal itu. Nah setelah kita ketemu non formalnya sepakat seperti itu, baru dibawa ke yang formal. Jadi formal itu hanya memformalkan, memutuskan apa yang sudah kita diskusikan secara non formal itu. Nah, jangan dibalik, kadang-kadang tuh formal seperti itu belum sepaham, terjadi permasalahan. Jadi kalau saya punya ide mesti justru tak ngomongin dulu, iya kalau begini, di situlah terjadi. Sehingga ketika misalnya dia katakanlah tidak setuju, itu kan kita bisa gagasan saya tidak disetujui karena di sini, maka saya harus butuh apa dari apa yang dia supaya gagasan lanjut dari ini tak tutupi apa kelemahan yang dilihat oleh pihak lain itu saya tutupi dengan apa. Nah di situ sehingga pada saat formal udah semua paham semua. Baik Bapak, tadi kalau saya ambil poin kunci tadi hal yang efektif lebih ke pendekatan personal. Iya. Lalu Bapak, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan selama pengambilan keputusan? Ya kita biasanya hanya sudut pandang. Artinya kan sudut pandang itu menyangkut latar belakang. Kan itu latar belakang pendidikan dulu, pengalaman dan sebagainya kan itu.
terus paradigma kan memunculkan paradigma yang dipahami di situ. Nah biasanya itu yang terjadi, sehingga perlu ini diformalkan terus itu bentrok. Tapi nek nontonan tadi saya katakan. Dan ini ketika bicara bagaimana tidak. Baik Bapak, apakah Bapak membuat tata kala atau jadwal dalam pengambilan keputusan atau memang harus diputuskan pada hari itu juga? Ya tergantung problemnya apa, kan ada nih toh tiap permasalahan itu kan kasus ini ada spesial kasus. Nah kalau hari ini harus selesai harus selesaikan hari ini, tapi ini memang sebuah hal yang memang ini untuk kepentingan ke depan, memang tidak diputuskan, tidak dieksekusi hari ini memang seiring waktu, ada waktu misalnya ini akan terjadi kira-kira di bulan harus kita eksekusi di bulan 2 bulan berikutnya dan sebagainya. Itu ya fleksibel aja tuh di situ. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan akan muncul sendiri dengan sendiri. Berarti Bapak kurang lebih membuat to-do list ya Pak? Iya, nanti kan seperti apa. Baik Bapak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Ya tadi karena pendekatan non formal akhirnya tidak direkan sesama, tidak ada sekat di antara kita, ya akhirnya semua menjadi teman, untuk memudahkan kita mengambil keputusan akan lebih mudah dan semua memiliki kesempatan aspirasi yang sama. Kita coba seperti itu sehingga nanti. Jadi bahasanya itu kalau saya kalau bisa itu kan dalam mengambil keputusan dalam merancang sebuah gagasan ide itu demokratis, tapi kalau sudah menjadi keputusan, nah baru kita otoriter. Jadi kalau disepakati ini ya sudah, berarti kan konsisten. Tapi sebelumnya proses demokratis. Jangan kita ambil seperti ini lalu kita minta demokratis. Tapi justru prosesnya itu demokratis. Tapi kalau sudah diambil keputusan baru kita karena apa? Pasti mereka sudah sadar, harus sudah paham konteksnya di situ. Nanti nggak otoriter. Orang sih bingung ini kan jadi masalah. Padahal ini hasil dari kesepakaman kita sudah sepaham kok bagaimana pelaksanaannya. Baik Bapak, kalau izinkan saya untuk menyimpulkan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwasanya dalam proses pengambilan keputusan memang itu harus mengedepankan asas demokrasi ya Pak ya. Sedangkan ketika nanti sudah diambil keputusan, maka itu sudah berlaku secara mengikat. Kalau bahasanya bahasa ekstrimnya ya otoriter gitu, kan gitu, tapi mengikat itu. Baik Bapak, banyak hal tadi yang Bapak sampaikan, ada hal-hal yang menarik buat saya dan apa pembelajaran yang Bapak petik selama pengalaman dalam menangani kasus-kasus dilema etika ataupun bujukan moral yang ada di sekolah Pak? Kalau saya selama ini karena kita coba tadi kita dengan hal yang seperti itu dari berbagai pendekatan yang cocok di pendekatan personal sesuatu itu kan pasti kita kalau personal itu kan akan menjadi latar belakang backgroundnya apa dan sebagainya itu kan menjadi tahu. Ketika backgroundnya A tentu kita akan pendekatannya berbeda. Backgroundnya B akan berbeda kan itu upaya kita untuk ya memang kita kalau saya yang penting kita terbuka saja. Jadi kita terbuka mau memberi saran, kritik, mau berpendapat, berargumentasi. So kita beri ruang dan bahasa kita ya kita sendiri memang harus istilahnya ya kalau bahasa Jawa itu jembarati nih. Jadi kritik suara seperti apa itu harus kalau kita terima dulu dari situ baru kemudian kita mengadakan istilahnya kurasi. Jadi kita mengkurasi kalau mana ini yang ini esensi, ini tidak esensi, ini hanya sekedar ya mungkin basa-basi atau apa dan sebagainya itu kemudian kita tadi bagaimana kita mengolah, mengkurasi, mengadakan seleksi terhadap hal-hal permasalahan yang ada sehingga kita bisa menentukan skala prioritas mana, penting tidak pentingnya mana dan sebagainya itu akan muncul di situ. Dari itu memang ya jam terbang gitu. Baik Bapak, untuk closing statement apa yang Bapak sampaikan untuk saya sebagai calon penggerak yang nantinya
akan diproyeksikan menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Ya, yang penting tadi cermati kalau di pembelajaran kan pembelajaran berdiferensiasi, artinya kan memahami keunikan masing-masing orang. Dibiasakan diri untuk selalu membuka diri dulu. Jadi kalau ada apa-apa itu dari ruang tempat orang lain untuk bisa menyampaikan gagasan itu. Jadi jadilah pendengar yang baik. Pendengar yang baik dulu, harus setelah itu kita melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi jauhkan ego dulu. Jadi jangan egonya ke depan, dan selalu bahwa kita harus menjadi pembelajar yang baik juga kepada siapapun kita belajar. Itu dulu. Jadi apapun masalahnya saya harus belajar di sini. Nah, menjadi pembelajar yang baik otomatis akan menumbuhkan, akan tumbuh dan berkembang. Tapi kalau kita sudah dengan proses sendiri, rata-rata akan mengalami kegagalan. Baik, terima kasih Bapak. Banyak pengalaman yang bisa saya ambil dari Bapak selama menjadi pimpinan sekolah. Semoga itu menjadi bekal saya untuk kedepannya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan untuk sesi wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang Sama-sama dari perilaku saya maupun tutur kata saya. Iya, sama-sama, dan juga begitu. Sukses selalu ya, terus berkembang untuk menjadi guru penggerak yang berkualitas. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih Ibu atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk wawancara Ibu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan sekolah. Ada beberapa hal yang nanti akan saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan keterampilan pengambilan keputusan. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwasannya dalam tugas program guru penggerak ini saya bermaksud untuk mengetahui penerapan pengambilan keputusan yang selama ini Ibu sudah terapkan di sekolah ini. Nah, ada dua yang nanti akan saya sampaikan, bahwasannya ada dilema etika dan bujukan moral. Yang mana dilema etika itu terkait dengan situasi sulit menghadapi keputusan benar lawan benar, Bu. Sedangkan untuk bujukan moral itu situasi sulit untuk keputusan benar lawan keputusan yang salah. Baik, yang pertama ingin saya tanyakan pada Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus seperti itu sebetulnya tidak sulit ya, gampang. Kita bisa merasakan, jadi ketika ada suatu kasus dan kasus itu sebetulnya benar dari sisi si anak, tapi juga bisa benar dari sisi yang lain, itu berarti dilema moral. Tapi kalau bujukan moral itu berarti sebetulnya kasus itu salah, mungkin menurut aturan atau menurut apa, tetapi itu baik bagi anak, itu bujukan moral. Jadi untuk mengidentifikasi biasanya ya dari kasus tersebut biasanya musyawarah dengan guru BK, dengan wali kelas, dari situ mengetahui permasalahannya, kita bisa mengidentifikasi hal tersebut. Baik, Ibu. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat menjalankan keterampilan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Ibu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan atau nilai kebaikan? Misalnya begini, kalau yang dilema moral ya, misalnya ada anak OSIS jualan makanan, itu kan dari satu sisi baik buat mereka untuk belajar wirausaha, dan baik juga pengumpulan dananya untuk kegiatan OSIS. Tapi di sisi lain kantin itu juga agak terkurangi pendapatannya karena anak-anak sebagian besar belanja atau membeli di situ, di warungnya OSIS. Nah,
cara untuk mengatasinya ya gimana caranya agar OSIS itu menjual yang berbeda dari yang ada di kantin. Jadi itu kan pilihan anak mau makan apa gitu. Caranya seperti itu. Terus kalau untuk yang rujukan moral itu sebetulnya kadang-kadang begini, ada kasus anak itu sebetulnya misalnya berkelahi, kemudian dia itu sampai ke kantor polisi. Kalau menurut aturan kita, aturan sekolah tata tertib itu kan harusnya anak ini tuh dikeluarkan. Tapi kadang-kadang pertimbangan sudah kelas 12, sudah hampir lulus, kalau dikeluarkan nanti gimana nasibnya, padahal tidak gampang. Maksudnya kalau sudah kelas 12 semester 2 itu kan sulit kemanapun. Jadi ya sudah, demi masa depan anak akhirnya kita abaikan sedikit. Yang penting melanggar aturan sih, tetapi demi masa depannya anak kita langgar untuk kasus-kasus tersebut. Kecuali kasusnya itu terjadi di kelas 10 atau 11, ya mungkin kita bisa tetap menegakkan aturan. Baik Ibu. Nah, untuk langkah-langkah atau prosedur yang Ibu ambil selama ini untuk mengatasi tadi terkait dengan dilema etika atau bujukan moral seperti apa? Untuk dilema etika ya cuma ini, kedua belah pihak yang punya kepentingan itu harus diajak rembukan biar nanti tidak ada masalah. Kalau bujukan moral ya yang berkaitan dengan kepentingan itu semua diajak rapat. Misalnya apakah anak itu dipertahankan pada kasus, ya harus rapat dengan semua guru, karena tetap dewan guru yang memutuskan apakah tetap di sekolah atau kita tolong, itu tetap dewan guru. Nggak bisa saya memutuskan sendiri, itu nggak bisa, karena semua keputusan harus di dewan guru untuk anak lanjut atau tidak dalam kasus tersebut. Baik Ibu, ada tidak hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif untuk pengambilan keputusan itu akan efektif bila kita itu langsung menemukan semua pihak yang bersangkutan. Jadi kalau hanya satu persatu itu sulit. Ya mungkin awalnya satu persatu ketika kita mengorek masalahnya ya, tapi ketika harus mengambil keputusan harus ketemu semua biar clear hari itu juga. Berarti semacam konferensi kasus satu persatu dulu ya, baru nanti mempertemukan kedua belah pihak. Satu persatu itu untuk mengorek dulu, mengorek dari pandangan si A, kemudian mengorek dari pandangan si B yang ada kaitannya itu. Nanti setelah dari kasus tersebut terkumpul datanya, itu kan bisa dipikirkan jalan sebaiknya gimana, ditemukan terus nanti diajak temukan. Jadi ada jalan tengah yang semuanya itu bisa menerima gitu. Baik Ibu, tadi kan terkait dengan hal-hal yang efektif ya. Nah, lalu apa hal-hal yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusan, tantangannya apa? Sebetulnya tantangannya mungkin ya awal-awal protes dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atau merasa nggak sesuai itu protes, tapi setelah diberi pandangan ya akhirnya mau. Itu juga kasus-kasus seperti itu. Misalnya ya banyak sih terjadi. Kadang-kadang di satu sisi anak main handphone, gurunya menerangkan, itu kan gurunya nggak suka, marah, kecuali handphonenya itu dipakai untuk terus handphone disita. Tetapi ketika masih masih terima, tapi ketika guru menyita itu memang berbeda. Itu kan harus ditemukan juga bisa keputusan diperingat, terus anak jadi bisa mendapatkan handphonenya dan dia tidak akan mengulangi kejadian tersebut. Biasanya nanti termasuk orang tuanya dipanggil dan sebagainya agar masalah selesai. Berarti untuk membuat sepaham itu yang menjadi tantangannya Ibu. Nah, apakah Ibu membuat sebuah tata kala atau jadwal untuk pengambilan keputusan atau memang harus diputuskan pada hari itu juga? Kalau untuk pengambilan keputusan hari itu juga tergantung situasi. Kadang-kadang ketika kasusnya itu melibatkan banyak orang, itu kan harus
ngambil data dulu satu persatu, bisa 1-2 hari. Tapi kalau kasusnya cuma melibatkan 2 orang dan bisa ketemu, mengorek saat itu, kemudian bisa menemukan saat itu, ya sehari selesai. Cuma pada prinsipnya saya itu nggak suka menunda-nunda kalau ada masalah. Jadi kalau ada masalah harus segera diselesaikan biar tidak berkepanjangan. Baik Ibu, apakah ada faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan, sebetulnya dalam pengambilan keputusan itu banyak saran juga ya, saran-saran itu dari para bakal, kemudian dari guru BK, atau guru-guru yang lain. Itu biasanya saya minta pendapat juga kalau apa keputusan yang saya ambil itu berkaitan dengan ketugasan Bapak Ibu tersebut. Jadi tidak hanya pikiran saya sendiri, karena nanti khawatirnya kalau cuma pandangan saya sendiri nanti ada yang kurang lengkap. Jadi memang minta pertimbangan dari yang lain biar lebih lengkap. Baik Ibu, terakhir ini Ibu yang akan saya tanyakan kepada Ibu, dari hal-hal yang tadi sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengalaman Ibu mengambil keputusan terkait kasus dilema etika? Ketika mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika itu ya, kita tidak boleh gegabah intinya. Jadi harus betul-betul memahami masalahnya, kemudian mencari data-data yang diperlukan. Kalau perlu meminta pandangan orang lain atau teman, bisa wakil, bisa wali kelas, bisa guru BK, dari pandangan mereka baru bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya, untuk keputusan tetap dari kepala sekolah, cuma kan masukan atau usulan kan bisa dari berbagai pihak. Dari situ dipertimbangkan atau diputuskan alasannya ini. Setelah Ibu mengambil keputusan, ada sesi tertentu untuk Ibu melakukan refleksi apa tidak? Biasanya kalau sebelum mengambil keputusan itu saya sudah memikirkan dulu. Tapi setelah memutuskan, kan ada reaksi ya mereka yang itu, entah senang, entah kecewa, entah ada yang nggak suka, itu kan terlihat. Itu biasanya ya saya memikirkan terus sambil melihat akibat dari keputusan itu bagaimana, itu untuk melakukan refleksi. Baik, terima kasih Ibu atas kesediaan Ibu saya wawancarai pada sesi kali ini. Saya mendapatkan insight atau wawasan bagaimana pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika. Semoga ini bisa memberikan bekal buat saya untuk nantinya saya berperan dalam kegiatan pembelajaran sebagai pemimpin pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Terima kasih Ibu atas pengalaman yang telah diberikan. Saya undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sukses Pak Irma. Ya, terima kasih. Ya.